Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna. Al-ayah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian belajar, untuk kemudian mengimani Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat Allah kita mungkin sulit untuk kemudian dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mengikuti segala aktivitas yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap amal yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal nanti kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan uswatun hasanah kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat Nabi Muhammad lah kita bisa mengenal apa itu Islam, iman, Islam dan ihsan. Berkat Nabi Muhammad lah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman nuril islamiyah. Thayyib, sebelumnya saya di sini menggantikan Ustadz Helmi yang kebetulan berhalangan hadir pada pengajian Ahad pagi kali ini. Saya diamanati beliau untuk menggantikan beliau Ustadz Helmi. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang semua tergantung bagaimana penutupnya. Semua tergantung bagaimana nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah kepada Allah, salah satu tuntutan dan kewajiban kita adalah kita mengenal dan kita mengetahui sifat dan sifat dari zat yang kita sembah. Kata Allah, walillahil asmaul husna. Sungguhnya Allah itu memiliki sifat dan nama yang sempurna. Jika kita tidak mengenal sifat Allah, maka kita akan menjadi khawatir terhadap dunia ini. Kita akan merasa tidak tenang. Kita akan merasa hidup ini penuh dengan masalah. Hidup ini penuh dengan kemudian cobaan, gempuran masalah di dunia ini. Itu semua disebabkan karena kita tidak mengenal Rabb kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, dia yang tidak paham bahwasannya Allah itu Ar-Razzaq, maka menjadikan dia selalu stres dan bingung ketika kemudian perusahaannya mem-PHK dia. Jangan-jangan dia terkena PHK kantornya. Dia lupa bahwasannya yang memberikan rezeki itu adalah Allah, bukan kantornya. Maka dari itu kita perlu mengenal bahwasannya di sini dalam contoh kasus ini Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu yang memberikan rezeki. Maka kemudian ketika kita mengetahui sifatnya Allah itu sempurna, maka sungguh hati kita akan menjadi tenang dan kita mempercayai bahwasanya pertolongan Allah itu pasti akan datang. Dan itu seperti yang dikatakan ulama, kita akan mengalami banyak masalah jika kita tidak mengenal betul siapa Allah. Sebaliknya,
Jika kita mampu mengenal siapa Allah, maka tenanglah sudah hati kita. Bahagialah kita. Karena ada Allah dalam setiap langkah kita. Salah satu sifat Allah yang kemudian sesuai dengan tema yang akan kita angkat ini, tema yang akan kita angkat ini adalah semua tergantung bagaimana penutupnya. Salah satu sifatnya Allah yang menjelaskan bahwasannya Allah itu rahmat. Allah itu memberikan rahmat yang begitu besar kepada setiap hambanya yang beriman. Allah itu memiliki sifat Rahman. Allah itu memiliki sifat Rahman dan juga memiliki sifat Rahim. Maka kemudian kita perlu mengetahui dulu bagaimana kemudian perbedaan antara Rahman dan Rahim. Dalam hadis perbedaan Rahman dan Rahim dalam At-Tasil Lit-Ta'wil At-Tanzil tafsir surat Al-Baqarah dikatakan bahwasanya Ar-Rahman khasul ism amul fi'l war-Rahim amul ism khasin fi'al. Ar-Rahman adalah nama yang khusus bagi Allah, menunjukkan umum rahmatnya Allah. Sedangkan Ar-Rahim adalah nama yang umum, manusia pun diperkenankan bernama dengannya dan menunjukkan perbuatan khusus dari rahmat Allah. Jadi secara singkat, perbedaan antara Rahim dan Rahman adalah Ar-Rahman artinya Allah memiliki rahmat yang luas. Berarti orang yang beriman dan orang yang kafir mendapatkan rahmat ini. Contohnya, orang yang beriman dan orang yang kafir sama-sama mendapatkan rizki dan kesehatan. Bahwasanya sifat Ar-Rahman ini Allah turunkan kepada setiap makhluknya. Sedangkan sifat Ar-Rahim artinya Allah memiliki rahmat yang khusus pada orang-orang yang Dia kehendaki. Contoh rahmat dari Rahim ini adalah rahmat berupa ilmu dan iman. Ilmu dan iman hanya didapati oleh orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah. Jadi perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Ar-Rahman itu Allah turunkan kepada setiap hambanya, kepada setiap makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kemudian Allah kehendaki, yang kemudian orang-orang itu berusaha selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan oleh Allah menjadi orang-orang yang dirahim oleh Allah. Bagaimana kemudian kita melihat sifat rahimnya Allah hadir dalam kehidupan kita? Bagaimana kemudian kita bisa mengetahui bahwasanya Allah itu begitu sayang kepada hambanya? Dalam hadis riwayat Bukhari, sedikit Allah katakan ada seorang hamba yang berbuat dosa, lalu ia berkata, "Ya Rabb, aku telah berbuat dosa, ampunilah aku." Lalu Allah berfirman, "Hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang mengampuni dosa." Lalu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hamba itu kemudian berkata lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, aku telah berbuat dosa lagi, ampunilah aku." Lalu Allah berfirman lagi kepada hamba tersebut, "Hambaku mengetahui bahwasannya aku adalah Rabb yang maha mengampuni dosa." Lalu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba itu berkata lagi kepada Allah, "Ya Rabb, aku melakukan dosa di pagi hari dan kemudian aku bertobat kepadamu." Kata Allah katakan,
Allah katakan, hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang maha mengampuni dosa, lalu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hamba itu berdosa lagi dan mengatakan, ya Rabb, aku berdosa kepadamu, berbuat dosa lagi kepadamu. Ketika berbuat dosa lagi, hamba itu mengatakan, ampunilah aku. Kata Allah, aku telah mengampuni dosa hambaku, maka hendaklah ia berbuat sesukanya. Bahwasanya aku mengampuni dosa-dosa hamba-hambaku. Di sini, di dalam hadis riwayat Bukhari ini, bagaimana kita tahu bahwasanya Allah maha baik kepada kita. Allah mengampuni setiap dosa selagi kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi kita memahami bahwasanya Allah itu maha pengampun, kita meyakini bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka di sini sifat rahimnya Allah sangat jelas ditunjukkan kepada hamba-hambanya yang selalu berusaha mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan dosa berkali-kali, Allah mempunyai 1000 kemudian pengampunan dari apa yang telah kita lakukan. Imam Nawawi berkata, jika ada manusia berbuat dosa 1000, maka Allah memiliki 1001 maghfirah. Jika ada manusia melakukan 1.000.000 kemaksiatan yang dia goreskan dalam hidupnya, maka Allah pun punya 1.000.000 ampunan untuknya. Karena maghfirahnya Allah itu jauh lebih besar dari 1.000.000 dosa yang telah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian betapa baiknya Allah kepada kita. Hadis ini kemudian perlu kita pahami bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa jangan kemudian dia berputus asa atas rahmat yang Allah berikan kepadanya. Siapa tahu, kita tidak tahu di akhirnya orang itu melakukan amalan-amalan yang kemudian menjadikan Allah cinta kepadanya. Dalam hadis Bukhari ini sangat menunjukkan bahwasannya Allah itu sangat dekat dengan hambanya yang kemudian mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sini Allah mengatakan, aku telah ampuni dosa-dosa hambaku, maka hendaklah ia berbuat sesukanya. Dan dia menyadari bahwasanya Allah itu maha pengampun. Dia meyakini dalam hatinya bahwasanya Allah itu mengampuni segala dosanya, dan dia menyadari bahwasanya Allah itu memberikan cintanya kepada hamba-hambanya yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil tentang rahimnya Allah kepada hambanya, dalam surat Al-Ahzab ayat 43, Allah katakan, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang memberikan rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampun untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dialah Allah yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Ahzab ini Allah menjelaskan bahwasannya sungguh Allah itu sangat mencintai hamba-hambanya. Allah tidak ingin sebenarnya kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang menjadikan kita kemudian dimasukkan oleh Allah ke neraka. Karena sungguh begitu baiknya Allah kepada kita, maka Allah memberikan 1000 ampunan. Seandainya dosa kita setinggi gunung, maka ketika kita mau bertobat, ketika kita mau menyesali semua perbuatan yang kita lakukan, sungguh kita harus meyakini dalam hati bahwasanya Allah itu maha pengampun. Allah itu
memberikan ampunan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimnya Allah kepada hambanya yang beriman. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 7165, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa bin nahar liyatuba musii'ul lail. Sungguh Allah meluaskan tangannya pada malam hari untuk menerima tobat dari hambanya yang bermaksiat di siang hari, dan Allah meluaskan tangannya pada siang hari untuk menerima tobat dari hamba yang bermaksiat di malam hari. Perlu kita garis bawahi bahwasanya Allah begitu rahim kepada hambanya yang kemudian mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak melihat kemudian bagaimana kita dulu. Allah tidak melihat bagaimana kemudian kita dulu bermaksiat kepada Allah. Saking baiknya Allah kepada kita. Maka di sini Allah melihat bagaimana penutup kita. Allah melihat bagaimana akhir dari perjalanan hidup kita, yaitu kemudian bagaimana proses kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian perlu kita pahami bahwasanya Allah itu menginginkan kita untuk dekat selalu kepadanya. Maka bagi orang-orang yang kemudian sekarang sudah beriman kepada Allah, sudah melakukan amal-amal soleh, kita perlu menyadari bahwasanya kita belum tentu, orang-orang yang kemudian sudah beriman kepada Allah, kita belum tentu di akhir hayat kita mampu menggenggam kalimat la ilaha illallah. Tapi sungguh ini menjadi peringatan kepada kita bahwasanya kita tidak perlu menyombongkan apa yang kemudian kita miliki sekarang, apa yang kemudian kita telah pelajari, kemudian apa kemudian yang telah kita pahami, untuk menyalahkan orang-orang yang belum paham. Karena sungguh Allah itu melihat belum tentu kita bisa dimasukkan oleh Allah ke surga, karena kita tidak tahu bagaimana ending dari perjalanan hidup kita. Maka dari itu perlu kita sadari bahwasanya kita perlu selalu introspeksi di diri kita. Sudahkah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan sampai kemudian segala amal yang kita lakukan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya dalam Quran surat An-Nisa Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka di sini selagi kita memiliki setitik iman di hati kita, selagi kita tidak kemudian mengkafirkan Allah, selagi kita memiliki tauhid dalam hati kita, insya Allah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh Allah begitu membenci orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita lihat contohnya, kita melakukan banyak, seandainya kita tidak beriman kepada Allah tapi kita melakukan banyak amal-amal soleh, sungguh itu menjadi sia-sia, karena pada dasarnya tauhid kita kepada Allah sangat penting. Tauhid kita kepada Allah begitu Allah dahulukan. Bagaimana kemudian kita bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu selanjutnya adalah hadis riwayat Bukhari yang menurut saya pribadi ini sangat penting untuk kita kemudian pahami. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, innamal a'malu bi khawatimiha.
Sungguh seluruh amal itu tergantung pada bagaimana akhirnya. Pada dasarnya Allah tidak melihat bagaimana masa lalu kita, namun Allah melihat bagaimana kemudian proses kita meninggal dunia, bagaimana kemudian proses kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kemudian kita termasuk hamba-hambanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita justru orang-orang yang didustakan oleh Allah karena kesombongan kita, karena kita merasa bahwasanya kita memiliki iman yang sangat baik. Maka kemudian hadis ini menjadikan kita juga sadar bahwasanya sesungguhnya seluruh amal itu tergantung pada bagaimana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kemudian ketika kita menghadapi sakaratul maut, kita mampu melawan syaitan yang kemudian mencoba untuk menghasut kita keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian perintah Allah untuk kita selalu berzikir itu manfaatnya adalah ketika kita menghadapi beratnya sakaratul maut, kita selalu bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh ketika kita bertemu dengan sakaratul maut, sungguh dunia ini tidak ada artinya bagi orang-orang yang kemudian sudah dekat dengan ajalnya. Dunia ini tidak ada harganya bagi orang-orang yang kemudian menghadapi beratnya sakaratul maut. Karena sungguh sakaratul maut itu hanya Allah yang mengetahuinya. Malaikat maut pun tidak mengetahui kapan kita akan bertemu dengan ajalnya. Sungguh itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan hadis ini kita mengetahui bahwasannya innamal a'malu bi khawatimiha. Sungguh seluruh amal itu tergantung pada bagian akhirnya. Dalam hadis ini kita bisa lihat dan tahu bagaimana kemudian sifat rahimnya Allah. Bagaimana kemudian Allah itu sangat besar rahmatnya kepada kita, yaitu orang-orang yang selalu berusaha beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang kemudian selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Orang yang selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih diberikannya umur kita itu menjadikan tanda bahwasannya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kemudian kembali kepada Allah. Jika kita dulu banyak melakukan perbuatan yang kemudian tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kemudian kesempatan untuk memperbaiki segala perbuatan yang mungkin sadar atau tidak sadar kita kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini juga memberikan harapan besar kepada kita. Janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh rahmat Allah sangat luas bagi orang-orang yang selalu berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hadis ini juga menjelaskan bahwa sehitam apapun kemudian masa lalu kita, sungguh Allah tidak memperdulikannya itu. Yakni yang Allah lihat itu bukan kemarin, tapi yang Allah lihat adalah bagaimana proses kita kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana proses kita ketika kita akan meninggal dunia, dan bagaimana kematian kita, karena kematian itu yang akan memberitahu kepada kita apakah kita dibenarkan oleh Allah amalnya atau kita didustakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu sesungguhnya perjalanan dia menuju Allah belum ada jaminan sampai benar-benar nanti dia meninggal dunia dan mempertanggungjawabkan semua amalan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini jika dibaca oleh orang yang sudah taat kepada Allah, diharapkan dia bisa terhindar dari sifat maghrur
Apa itu maghrur? Maghrur adalah terperdaya, yakni dia merasa amalnya sangat baik sehingga dia jumawa, sehingga dia kemudian menyombongkan diri di hadapan Allah. Padahal kita tidak tahu bagaimana kemudian sulitnya kita menghadapi syaitan ketika kita menghadapi sakaratul mautnya Allah. Karena sungguh di situ final terakhir kita melawan, kemudian segala amal kita dipertaruhkan dalam sakaratul maut itu. Ketika kita bisa melewati sakaratul maut dengan tidak menuruti syaitan, maka alhamdulillah lah kita, selamatlah kita. Namun kita tidak tahu betapa beratnya kita menghadap sakaratul maut, maka perlu kita garis bawahi bahwasannya hadis ini menjelaskan kepada kita, jika kita sudah taat kepada Allah, maka kita perlu selalu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika hadis ini tadi juga dibaca oleh orang-orang yang dulunya banyak melakukan maksiat dan mau kembali kepada Allah, maka sungguh jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah, karena Allah akan mengampuni setiap hambanya. Karena sungguh hadis ini begitu Allah menunjukkan sifat rahimnya Allah. Innamal a'malu bi khawatimiha, sungguh seluruh amal itu tergantung bagaimana kita pada akhirnya, bagaimana kemudian kita mampu melewati sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dimatikan dengan kalimat la ilaha illallah dan kita termasuk orang-orang yang diberikan rahimnya Allah untuk mampu melewati sulitnya sakaratul maut nanti. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum liya'malu bi amalin ahlul jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'an fayusbaqa alaihi alkitab faya'mal bi amalin ahlun nar." Sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali sehasta saja. Jadi ada seseorang di antara kita yang mengerjakan amalan ahli surga. Amalan ahli surga, kita melakukan amalan-amalan soleh yang diperintahkan Allah. Kita melaksanakan segala aktivitas yang diperintahkan Allah. Namun kata Rasulullah di sini dikatakan jarak antara dirinya dan surga hanya kecuali sehasta saja. Kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah. Lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka dan ia masuk ke neraka. Dilanjutkan, wa inna ahadukum liya'malu bi'amalin ahlun nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'an fayasbiqu alaihi alkitab faya'mal bi'amalin ahlul jannah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli neraka sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dan neraka kecuali sehasta saja. Kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah, lalu ia melakukan perbuatan ahli surga dan ia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini sangat jelas bahwasannya di sini kita tidak tahu bagaimana kemudian akhir dari perjalanan hidup kita. Maka perlu kita tahu, tidak perlu kita merasa bahwasannya kita orang-orang yang sudah beriman atau kita orang-orang yang sudah tahu dengan sunnahnya Allah, kita merasa jumawa dengan hal itu.
kita merasa bahwasanya kita termasuk dalam ahli surga? Karena di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada seseorang di antara kita, di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga, tapi ternyata Allah tetapkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, ada di antara kita yang semasa hidupnya melakukan amalan-amalan ahli neraka, namun di akhirnya Allah tetapkan dia masuk kepada surganya Allah. Maka di sini perkataan Rasulullah menjelaskan bahwasannya korelasi dengan hadis tadi, kita tidak tahu bagaimana akhir dari perjalanan hidup kita. Karena Rasulullah mengingatkan di sini, seandainya kita melakukan amalan-amalan ahli surga pun, kita bisa terjerumus ke dalam kemudian nerakanya Allah. Maka untuk orang-orang yang belum, hadis ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang belum kemudian beriman kepada Allah, orang-orang yang kemudian sudah beriman namun tetap bermaksiat kepada Allah, masih ada harapan untuk kemudian dia kembali kepada Allah. Karena Allah memiliki sifat rahim tadi, Rahman dan Rahim tadi. Saya akan membawakan sedikit kisah yang berkaitan dengan hadis yang baru saja saya bacakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kisah ini sudah sedikit masyhur di kalangan orang-orang yang kemudian ngaji. Ini kisah tentang Barsisa. Bagaimana kemudian Barsisa merupakan ahli ibadah yang dia selalu beribadah di suatu tempat. Dia berpuluh-puluh tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merupakan orang yang jujur, dia merupakan orang yang terpercaya serta amanah. Sampai setan hampir-hampir putus asa untuk menggodanya dan menggelincirkan si Barsisa itu. Saking setan malas untuk kemudian menggoda si Barsisa itu, karena amalan-amalan yang dia lakukan merupakan amalan-amalan yang menjadikan dia selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sampailah kemudian suatu hari ada 3 pemuda di kampungnya Barsisa itu. 3 pemuda itu ingin pergi ke suatu daerah. 3 pemuda itu memiliki seorang adik perempuan. Maka kemudian 3 pemuda itu melakukan rapat di rumah untuk kemudian memikirkan bagaimana si adik perempuan ini jika kita tinggal untuk keluar daerah. Maka kemudian disepakatilah 3 pemuda itu untuk menitipkan si adik perempuan itu kepada si Barsisa, si Barsisa ini, si ahli ibadah ini. 3 pemuda itu ingin menitipkan adik perempuannya karena mereka ingin pergi ke suatu daerah. 3 pemuda ini meyakini bahwasannya Barsisa merupakan orang yang amanah, orang yang kemudian dekat dengan Allah, orang yang kemudian bisa dipercaya. Pertama kali akan dititipkan oleh si ahli ibadah itu, si Barsisa itu, si Barsisa mengatakan, "Jangan, saya tidak bisa." Lalu selanjutnya 2 kali dikatakan kepada Barsisa, Barsisa mengatakan, "Tidak, saya tidak mau untuk kemudian dititipkan perempuan itu." 2 kali, 3 kali tetap tidak mau. Akhirnya karena 3 pemuda itu sedikit memaksa si Barsisa, akhirnya Barsisa mau untuk dengan satu syarat, yaitu si perempuan ini harus ditempatkan di lantai bawah. Jadi posisinya si Barsisa di atas dan si perempuan itu di lantai bawah. Awalnya Barsisa setiap akan mengirimkan makanan kepada perempuan itu, dia menggunakan tali agar supaya bisa dikirimkan kepada si perempuan dari adik 3 pemuda tadi.
Di sini setan begitu sabar dalam menggoda Barsisa, untuk kemudian sedikit demi sedikit menyuruh Barsisa mengetok pintu si perempuan itu. Lalu mulailah sedikit mengobrol, kemudian dilanjutkan dengan sedikit mengobrol, kemudian Barsisa mulai berani masuk ke kamar si perempuan tersebut dan sebagainya. Kata setan, itu kan lebih sopan dibandingkan kamu memberikan makanan menggunakan tali. Si Barsisa ini lupa bahwasannya nasihat-nasihat setan itu merupakan nasihat yang nampaknya angin surga, padahal di dalamnya adalah jurang-jurang kerusakan. Singkat cerita, mereka akhirnya mulai mengobrol. Barsisa mulai berani melihat si perempuan itu, dan akhirnya terjadilah perzinahan. Dan si perempuan itu, tanpa si Barsisa sadari, si Barsisa akhirnya mengetahui bahwasannya si perempuan itu ternyata hamil. Si Barsisa lalu kemudian gelap mata, akhirnya dibunuhlah perempuan tersebut bersama dengan bayi yang dia kandungnya. Karena si Barsisa itu dikenal sebagai orang yang tadi ahli ibadah, orang yang kemudian amanah, orang yang kemudian dapat dipercaya. Lalu setan pun menghampiri, setan berkata kepada Barsisa, "Sudahlah, bunuhlah dia lalu kuburkanlah. Engkau adalah orang yang dikenal jujur dan ucapanmu pasti didengar oleh orang-orang." Lalu singkat cerita, si Barsisa menguburkan jasad bayi tadi dan perempuan tadi di belakang rumahnya. Lalu setelah 3 pemuda tadi pulang dan menanyakan adik perempuannya, lantas Barsisa mengatakan bahwa adik perempuannya kabur dan tidak tahu kemana. Lalu setan berganti untuk menggoda tiga pemuda tadi. Setan itu muncul dalam mimpi 3 pemuda tadi, mengatakan bahwasannya si adik perempuan ini dibunuh oleh Barsisa, dan setan mengatakan di dalam mimpi itu, Barsisa tersebut yang biasanya berada di rumah ibadahnya tega berzina dengan saudara kalian. Ini kata setan. Hingga ia hamil, lantas ia membunuhnya, kemudian menguburkannya di tempat ini dan itu. Lalu didatangi rumah Barsisa, dan benar ada jasad perempuan tersebut di belakang rumahnya. Lantas 3 pemuda itu membawa Barsisa ketiga pemuda itu membawa Barsisa dan mengumpulkan orang-orang yang ada di kampung itu. Lalu Barsisa dipukuli 3 pemuda itu dan seluruh kampung tadi. Lalu Barsisa hadir lagi. Lalu setan itu hadir kepada Barsisa lagi dan mengatakan kepada Barsisa, "Aku yang telah menjerumuskanmu dalam kejahatan ini. Tentu yang bisa menyelamatkanmu darinya hanyalah aku." Ini setan mengatakan kepada Barsisa. Saking tidak kuatnya Barsisa mengalami cobaan, saking tidak kuatnya Barsisa mengalami pukulan demi pukulan yang dilontarkan kepadanya. Lalu setan itu hadir dan mengatakan, "Aku yang telah menjerumuskan engkau dalam kejahatan ini, tentu yang bisa menyelamatkanmu hanyalah aku. Maka sekarang sujudlah padaku, dengan sekali sujud maka aku akan menyelamatkanmu dari masalah besar ini." Lalu akhirnya saking tidak kuatnya Barsisa, lalu ahli ibadah itu pun murtad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saking tidak kuatnya dia menerima pukulan demi pukulan yang ia rasakan, dan dia mengikuti anjuran setan tadi, dan dia mengatakan, "Saya keluar dari agama Allah." Pada saat itulah ajal itu menjemputnya, dan dia wafat dan meninggal dalam kondisi murtad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam kisah tadi kita tahu bahwasannya Barsisa merupakan orang yang ahli ibadah, orang yang kemudian menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Tapi di akhir hidupnya
dia terjerumus dengan bisikan setan tadi. Maka dapat kita ambil pelajaran di sini bahwasannya kita tidak tahu bagaimana ending dari kemudian hidup kita. Kita tidak tahu bagaimana seberapa kuat kita menggenggam kalimat la ilaha illallah untuk kemudian kita mampu untuk bertahan dari godaan setan ketika sakaratul maut itu sudah dekat dengan kita, ketika ajal itu sudah dekat dengan kita. Lalu selanjutnya ada kisah dari Utsairim bin Abdul Ashal, bagaimana kemudian seorang sahabat yang walaupun keningnya belum pernah dipakai untuk bersujud kepada Allah, namun kata Nabi Muhammad, beliau merupakan orang yang dimasukkan Allah ke surganya Allah. Padahal Utsairim bin Abdul Ashal ini belum pernah menggunakan keningnya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasannya orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah mengimani Allah Subhanahu wa taala, setidaknya dia menggunakan sujudnya untuk kemudian sholat. Bagaimana kemudian kisah Utsairim bin Abdul Ashal ini? Utsairim bin Abdul Ashal ini beliau beriman ketika pagi hari setelah subuh. Jadi Utsairim ini beriman kepada Allah setelah subuh dan meninggal ketika belum pernah melakukan sholat dan menggunakan keningnya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal dalam peperangan karena pada hari di mana beliau masuk Islam terjadi kemudian perang. Dan beliau diperintahkan oleh Rasulullah untuk ikut berperang dan syahid di perang tersebut. Maka kemudian dari kisah Utsairim ini kita bisa belajar bahwasanya kita tidak tahu bagaimana akhir dari perjalanan hidup kita. Maka tidaklah kita perlu menyombongkan diri dengan amalan-amalan yang kita lakukan kepada Allah. Maka justru kita perlu melakukan amalan-amalan yang kita ketahui hanya Allah dan kita saja yang mengetahui amalan itu. Karena sungguh ketika kita tidak bisa kemudian kita tidak bisa kemudian ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu akan sia-sia. Sungguh amalan kita menjadi tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang mengatakan jika kita memberi jika tangan kita memberi menggunakan tangan kanan, maka tangan kiri tidak perlu melihatnya. Maka di sini perlu kita pahami bahwasannya segala amal yang kita lakukan cukuplah Allah yang mengetahuinya. Tidak perlu kita menunjukkan amalan-amalan yang kemudian menjadikan hati kita riya kepada sesama manusia. Maka kita perlu mengevaluasi bahwasannya sudahkah ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala muncul dalam diri kita. Kita tahu satu contoh lagi, kisah yang mungkin kita semua tahu, bagaimana kisah perjalanan seorang bandar narkoba, seorang bandar internasional, kisah Freddy Budiman. Bagaimana kemudian seorang pengedar narkoba, beliau merupakan pengedar narkoba kelas internasional. Beliau dalam masa hidupnya melakukan bisnis yang haram, sampai kemudian Allah berikan hidayah kepadanya ketika dia ditangkap. Dan beliau belajar Islam walaupun terbata-bata, walaupun kemudian dia harus terbata-bata, walaupun dia harus sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya walaupun bahkan Freddy Budiman harus dihukum mati karena perbuatannya tersebut. Tapi apa? Di akhir hayatnya ketika beliau akan dieksekusi mati oleh pihak kepolisian, justru Freddy Budiman tidak ingin matanya ditutup ketika menghadapi eksekusi mati itu. Bagaimana kemudian perjalanan hidup Freddy Budiman? Dia mau untuk mengakui semua kesalahan-kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau mengakui segala dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana kemudian Freddy Budiman meminta untuk ketika dieksekusi mati, beliau tidak ingin ditutup matanya. Karena kalau saya baca di interview itu, Freddy Budiman mengatakan tidak ingin dipakaikan penutup matanya agar supaya beliau bisa kemudian melihat bagaimana dosa-dosanya ikut luntur, bagaimana dosa-dosanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kemudian rasa sayangnya Allah hadir dalam kehidupan Freddy Budiman itu. Di akhir hayatnya dia belajar agama Islam, di akhir hayatnya dia mau mengakui semua perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dieksekusi mati pun Freddy Budiman sampai mengatakan, saya tidak ingin ditutup matanya. Itu merupakan manisnya kemudian kematian kita, manisnya kemudian kita tahu bahwasanya Allah menunjukkan ridhonya Allah kepadanya. Maka berdasarkan hadis-hadis tadi, kita tidak tahu bagaimana ending dari perjalanan hidup kita. Lalu selanjutnya ada doa Abu Bakar yang saya lihat, menurut saya itu dalam dan sangat indah untuk kita kemudian cermati. Dan doa Abu Bakar di akhir hayatnya sangatlah indah. Kata Abu Bakar, Allahumma ja'al khairaz zamani akhiruhu. Ya Allah, biarkan akhir hayatku menjadi waktu terbaik dari hidupku. Abu Bakar hanya menginginkan akhir hayatnya menjadi waktu yang terbaik di saat amal-amalnya sedang baik-baiknya. Abu Bakar menginginkan bagaimana kemudian ketika dia menghadap Allah, amalan yang dilakukan sedang baik-baiknya dan sedang ikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjutkan, wa khaira amali khawatimahu, dan biarkan amal terbaikku menjadi satu-satunya penutup hidupku. Dan dilanjutkan, wa khaira ayyami yaumal qaqah, dan biarkanlah hari-hari terbaikku adalah hari-hari saat aku berjumpa denganmu. Maka yang diharapkan Abu Bakar di sini doanya adalah Abu Bakar hanya ingin di saat dia meninggal dunia, dia sedang melakukan amalan-amalan yang sedang baik-baiknya. Dia tidak memperdulikan bagaimana kemudian hartanya sedang baik-baiknya atau investasinya sedang baik-baiknya. Di sini Abu Bakar menyadari bahwasannya ending dari kehidupan kita adalah bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah dengan keadaan yang baik. Bagaimana kemudian amalan-amalan yang kita lakukan menjadi amalan terbaik di akhir hidup kita, menjadi satu-satunya penutup hidup kita dengan amalan-amalan yang sedang ikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita merupakan orang-orang yang bisa di akhir hayat kita merupakan orang-orang yang dikatakan Abu Bakar ini, kita sedang melakukan amal-amal yang kemudian menjadi amal di alasan Allah memasukkan kita ke surganya Allah. Karena yang tahu hati kita hanyalah Allah, dan yang tahu bagaimana kemudian ikhlasnya kita kepada Allah hanya Allah. Bukan tentang nominal yang kita keluarkan, dan bukan tentang bagaimana banyaknya kita melakukan sedekah. Namun bagaimana kemudian ikhlasnya kita sedang ikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ada perkataan dari seorang ustadz yang menurut saya baik untuk kita kemudian renungi. Beliau mengatakan, bukankah datang kepada kita peringatan? Bukankah uban kita yang putih itu peringatan? Bukankah jenggot kita yang putih itu adalah peringatan? Bukankah penyakit yang datang kepada kita itu adalah peringatan? Bukankah kematian orang yang kita kenal itu adalah peringatan? Dan sungguh itu melembutkan hati kita. Hawa hati ketika tidak diingatkan kepada kematian,
maka sungguh hati kita akan selalu terfokus kepada cita rasa dunia dan terus akan menerus fokus kepada dunia. Bukankah hakikatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Sungguh itu merupakan sebuah renungan yang patut untuk kita renungi. Jadi perkataan Ustadz ini menyadarkan kita bahwasanya bukankah uban kita yang sudah mulai putih itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah penyakit yang kemudian menggerogoti diri kita adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kemudian kesehatan kita yang sudah mulai menurun adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala? Lalu kenapa kita harus hanya terfokus kepada masalah dunia saja? Lalu apa kemudian yang bisa kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah sudah mengingatkan kita melalui peringatan-peringatan tadi. Bukankah orang-orang atau teman-teman kita sewaktu muda atau teman-teman tetangga kita yang sudah mengalami kematian itu adalah peringatan bagi kita, padahal musibah bagi dia, namun itu merupakan kasih sayangnya Allah kepada kita. Allah tidak ingin kemudian kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu kita merasa bahwasannya saking banyaknya dosa kita Allah tidak akan mengampuninya. Namun berdasarkan hadis tadi kita tahu bahwasanya sungguh seluruh amal tergantung pada bagaimana akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita merupakan orang-orang yang kemudian mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga bisa dimatikan oleh Allah dalam keadaan menggenggam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita dimasukkan Allah melalui cara Allah yang mungkin kita tidak sangka-sangka. Semoga kita termasuk orang-orang yang kemudian diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh ketika Allah memberikan manisnya kematian kepada kita, maka kita akan dikenang sebagai orang-orang yang dibicarakan kebaikannya. Kita dikenang orang-orang sebagai orang yang kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Jika ada salahnya itu datangnya dari saya, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.